Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabum Film Cadel. Ke pasar bareng Budi, perginya naik ojol. Habis berjudi, terbitlah pinjol. Mampus double kill ya kan. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film bergenre kriminal perampokan, yaitu Lock, Stock and Two Smoking Barrels tahun 1998. Film yang disutradarai oleh Guy Ritchie, juga debut pertama dari Jason Statham ini, mengisahkan tentang 4 orang sohib yang terlilit hutang karena kalah main judi dan harus mengembalikan uangnya dalam waktu seminggu. Mereka pun akhirnya terpaksa merampas dari hasil rampokan suatu geng. Namun situasinya menjadi sangat amat rumit, lur. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam ngengong dari dulurku Muhammad Faiz ya. Cak, titip salam sama temanku yang udah sukses. Utang 1000 lu mau bayar ampe kapan? Astagfirullah, astagfirullah. 1000 lur. 1000 nggak usah ditagih lah, ikhlasin aja lur, daripada jadi penyakit hati ya kan. Monggo skecaaken. It's time to say goodnight, nurse. Pada tahun 1998 di London, Inggris, 4 sekawan memutuskan ikut permainan judi dengan modal patungan. Mereka adalah Eddie, si jenius yang jago main kartu, Tom, pedagang barang selundupan, Bacon, penjual macam-macam hasil curian, dan juga Soap, seorang koki restoran yang hidupnya paling lurus dibanding teman-temannya, lur. Mereka urunan masing-masing 25.000 pound yang totalnya 100.000 pound sterling alias 2,3 miliar rupiah. Permainan judi ini milik seorang sultan bernama Harry, dengan julukannya yaitu Harry si Kapak. Namun sepertinya ada sesuatu yang direncanakan oleh Harry karena dia mengincar warkop milik ayahnya Eddie, yaitu JD. Di lain sisi, Harry juga memiliki beberapa kaki tangan kepercayaannya. Mereka adalah Barry, yang biar nggak ketukar kita panggil saja Dulmatin, dan juga ada Big Chris bersama anaknya yang masih kecil, sebut saja Pak Ijo. Dulmatin diperintahkan mengutus Kroco untuk mencuri 2 shotgun antik milik salah satu orang yang hutangnya sudah jatuh tempo. Lalu Dulmatin mempekerjakan 2 maling, yaitu Gary dan Dean. Tapi karena tidak tahu bentuk shotgunnya, Dulmatin hanya menyuruh mereka mengambil semua senjata api milik targetnya. Balik lagi ke 4 sekawan. Sesampainya mereka di tempat judi, hanya Eddie saja yang boleh masuk untuk bermain, sedangkan Bacon, Tom, dan Soap menunggu di warkop dekat sana. Namun anehnya ada seorang pria terbakar keluar dari warkop, juga mas-mas afro bernama Rory, yang memperhatikan suatu pertandingan di TV. Dan inilah kunci, saham, dan 2 laras berasap. Bacon Cousins! Tighter than a duck's butt you are. Let me feel the fibre of your fabric. Out of my soup. Soap is called Soap because he the man who decides whether you can order some, including him. It's not pot, it's got over a monkey. Fucking hell, John. Permainan judi tersebut diikuti oleh 5 pemain, diantaranya adalah Eddie dan juga Harry sendiri sebagai pemilik. Namun liciknya Dulmatin memperhatikan kartu-kartu Eddie lewat kamera tersembunyi, lalu memberitahu Harry dengan kode Morse melalui suatu alat di kakinya. Permainan pun terus berjalan hingga akhirnya jelas uang Eddie habis, lur, dan Harry bisa meminjamkan uang ke Eddie sebesar 500.000 pound jika dia berminat agar permainan bisa tetap lanjut. Namun dengan syarat jika Eddie sampai kalah, maka dia harus mengembalikan uang tersebut ke Harry dalam waktu 1 minggu. Lalu yang terjadi, lur, I expect if you lose a call, my money back within a week. I need 250 grand. You need 500 grand to... Otherwise, I will take a finger of each of you. I know your friends are rich, so I'm going to give you. Iya, Eddie pun kalah dan sesuai perjanjian dia harus mengembalikan 500.000 pound sterling atau 11 miliar rupiah dalam seminggu. Lalu di luar, Dulmatin pun mengancam akan mencabut jari Eddie atau teman-temannya setiap 1 hari keterlambatan, dan kalau sampai kabur, Dulmatin akan merampas warkopnya JD, ayahnya Eddie.
Setelah itu Eddie memberitahu kekalahannya tadi, dan mereka semua shock, sepaneng, stres lur. Bahkan Tom yang emosi hampir menghajar Eddie karena dia kalah dan bisa-bisanya hutang dalam jumlah banyak. Sementara Bacon menjelaskan siapakah Harry dan betapa ngerinya jika memiliki masalah dengannya, karena Harry pernah membunuh salah satu bawahannya hanya dengan pistol gombyok mainan. Jadi mau gak mau mereka berempat harus mengembalikan 500.000 itu, atau mereka akan disiksa oleh Harry dan Dulmatin. Now, I wish to Christ he would have let me settle the... I'm gonna kill him! Harry was going to start because he knew there was no... What's all the fuss about Harry? Why don't we just boycott the payment? He's then proceeded to... Actually, Harry is a man you... 2 hari berlalu sejak kekalahan tersebut, Eddie pun hanya bisa minum-minum Hammer dan berusaha kabur dari kenyataan padahal waktu tersisa 5 hari lagi. Namun Eddie tidak sengaja mendengar obrolan tetangga sebelah rumahnya yang merupakan sekelompok kriminal, yaitu Doc, Plank, serta 3 anggota lainnya. Dan mereka berencana merampok rumah seorang petani ganji bernama Winston. Doc DKK membahas secara detail keadaan rumah tersebut, termasuk di mana Winston menyimpan uang karena memang Plank sering beli ganji ke rumahnya Winston lur. Gak pakai lama Eddie pun langsung mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan tentang rencananya untuk merampas hasil rampokan Doc and the Gang. Agar lebih aman, Eddie akan menyerbu Doc DKK tepat setelah mereka pulang dari merampok Winston. Meski begitu mereka berempat harus sangat berhati-hati karena Doc dan teman-temannya memiliki senapan. Sop pun sempat merasa ragu dengan rencana tersebut, tapi bagaimanapun mereka harus tetap melakukannya karena ya gimana lagi coba caranya lur dapat 500.000 pound dalam beberapa hari saja ya kan. There's one still gate as you go in, but I must have been there 50 times. I'm game. Me too. Stop being such a mincer. All we have to do is, if you have a better idea, £500,000 in... Tom pun menemui rekannya Nick untuk mendapatkan senjata, sekaligus meminta bantuannya Nick untuk menjual ganji-ganji dari hasil rampasan nanti. Lalu Nick pun mendatangi Rory, abang-abang rambut afro di awal film, yang ternyata adalah ketua geng, karena nantinya Nick akan menjual ganji-ganji tersebut ke Rory yang merupakan hasil rampasan dari gengnya Doc. Usut punya usut, mas-mas yang terbakar di warkop sebelumnya adalah karena perbuatan Rory yang tidak suka diganggu saat asik nonton turnamen congklak favoritnya di TV. What's up? Class. Think, let alone move shit. Do you know what I mean? Fuck off and watch it somewhere else. Rory knows Claret is imminent and he gobs out a mouthful of and the geezer's lit up like a... Di lain sisi, setelah berhasil merampok dari sekian banyak senapan, Gary dan Dean menjual 2 shotgun antik. Namun saat bertemu Dulmatin, mereka pun kena semprot karena 2 shotgun itulah yang sebenarnya diminta Harry lur. Dan mereka berdua pun dipaksa untuk mendapatkannya kembali. Ternyata kedua shotgun antik itu telah dijual ke Nick, yang mana Nick telah memberikannya ke Tom untuk persiapan misinya melawan Doc DKK. I'm not interested. I suggest you get... Jesus. If I pick them up, they stay in one piece. I got contacts. I want to look mean. Of course you'll look mean. Big Chris diutus oleh Harry untuk memperingatkan Jedi bahwa warkopnya akan direbut jika Eddie tidak berhasil mengembalikan 500.000 pound ke Harry yang jatuh temponya tinggal 3 hari lagi. Namun Jedi sama sekali tidak terintimidasi dan pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Sementara itu saking niatnya, Eddie DKK sampai membeli alat perekam canggih untuk mendengarkan percakapan Doc and the Gang di sebelah rumah agar bisa mengetahui rencana perampokan mereka. But make up your mind which you prefer. Your bar or your son? I'll put that down to shop. Only once. Place to find out the mill. You tell Harry to go fuck himself. This is my bar. It's got nothing to do with him. What, and I care? Untuk menghadang gengnya Doc, Sop sudah menyiapkan berbagai jenis pisau sampai ada golok lur. Lalu ketika sedang nongkrong, Eddie pun kena bogem oleh ayahnya yang geram setelah mengetahui hutang judi anaknya begitu besar. Lalu setelah siuman, Eddie pun menjelaskan bahwa 2 shotgun antik dari Nick ternyata tidak bisa dipakai. Maka dari itu Eddie DKK akan sembunyi di rumah Doc dan langsung merampok tepat ketika mereka
mereka sampai rumah. Lalu barang-barang hasil rampasan dipindahkan ke mobil baru untuk dibawa ke markas rahasia Eddie and the Gang, dan semua itu harus dilakukan dengan cepat. Setelah itu Soap menyarankan untuk menggunakan set pisau miliknya agar operasi mereka tetap senyap dan tidak ada orang sekitar yang menyadarinya. Lalu di hari H perampokan, Doc and the Gang pergi ke kediaman Winston dengan mantel coklat. Sementara itu Eddie DKK juga akan memakai mantel yang mirip untuk mengurangi kecurigaan tetangga yang lain. Find a good place to hide next door. So it sounds like the right time. In a crocodile. Knives are good because they don't make any noise. Cocoon them in gaffer tape, the new van, and bring it all back here. Not a bad idea, though. Sesampainya di rumah Winston, Doc DKK menunggu di luar, sedangkan Plank dipersilakan masuk karena memang dia biasa membeli ganji di sana. Namun kerangkeng besi pengaman tetap dikunci. Gak pakai lama, Plank langsung menodong rekan Winston sebut saja Tukiman agar kerangkengnya dibuka. Dan Tukiman yang sangat ketakutan tiba-tiba langsung pingsan lur. Doc bersama kedua temannya pun segera masuk dan mendengar suara gaduh tersebut. Winston segera ke tempat persembunyian dengan dua rekannya yang lain, yaitu Charles dan Willy. Dari celah-celah Charles pun menembak Plank dan rekannya, namun dengan senapan angin yang hanya berasa sakit lur, karena mereka nggak punya senapan api ya kan. Doc pun menembak kaki kanan Tukiman yang pingsan sampai hancur untuk mengancam Winston DKK, dan salah satu rekannya juga memberondong senapan mesin. Winston yang mulai panik pun akhirnya menyerah dan akan membuka kerangkeng. That's it. Go, go, go. Charles, get the rifle out. We're being Shot me! We'll shoot him back! You're a dead man, understand? Dead. He doesn't know you're here, just sort something out. Yeah, one of them's out. Open the gate. Mereka pun langsung ke lantai 2 sambil menyeret Winston dan Charles juga mengikat mereka. Akan tetapi Doc sempat emosi karena tidak menemukan apa-apa di berangkas yang ditunjukkan oleh Plank. Tak lama kemudian Willy pun datang dari ruangan lain dan langsung ditembak mati, yang ternyata di ruangan itulah tumpukan uang sangat banyak berada, termasuk pohon ganji yang jumlahnya sangat banyak lur. Doc pun menyuruh supirnya segera membungkus semua uang tersebut, juga seluruh pohon-pohon ganji, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Jesus Christ. You'll fit it all in if you have to make 2 trips. Dilalahnya ada polisi lalu lintas sebut saja Jarwo yang menilang mobil Doc karena sudah 15 menit parkir sembarangan. Paul pun langsung memukulnya hingga pingsan dan Jarwo juga dimasukkan ke mobil agar tidak memanggil polisi lainnya. Sementara itu di lantai 2, ternyata ceweknya Willy bersembunyi di bawah selimut, dan saat ada kesempatan dia pun mengambil senapan mesin milik gengnya Doc lalu menembak secara membabi buta. Dan It's time to say goodnight, nurse. Where the f*** did she come from? Doc DKK pun OTW pulang dan masih menyekap Jarwo si polisi di mobil. Sedangkan Eddie, Bacon, dan Soap sudah masuk ke rumah Doc dengan mendobrak pintu belakang. Lalu mereka menunggu di dalam sambil memakai topeng maling. Sementara Tom di mobil mengabarkan via walkie-talkie jika Doc and the Gang sudah pulang. Lalu yang terjadi lur. Shut up and back up! Spin round, big boy. I want keys, now. Perampokan pun berjalan sukses tanpa ada yang terluka sedikit pun. Setelah mengikat Doc beserta anak buahnya, Eddie DKK pun langsung membawa mobil Doc ke tempat yang sudah mereka tentukan, lalu memindahkan isinya ke mobil baru. Mereka juga sempat mengeroyok Jarwo sampai pingsan dan meninggalkannya begitu saja di jalan. Sedangkan di kediamannya, Harry mengutus Big Chris untuk menagih hutang Eddie karena besok sudah jatuh tempo. Jesus, have we got a traffic warden? I think he's still alive. Right, that's it.
Eddie akan membawa uang-uang tersebut ke rumahnya untuk dihitung, sedangkan Tom mengantar sampel ganji ke Nick dan diteruskan ke Rory. Namun setelah mengecek ganji tersebut, Rory hanya ingin membayarnya setengah harga dari yang sebelumnya sudah dia tentukan. Lalu Rory menyerahkan ganji itu ke bawahannya untuk diteliti lebih lanjut, yang ternyata Lur, Winston adalah anak buahnya Rory, dan itu artinya kebun ganji yang dirampok juga milik Rory, ya kan? Setelah mencium ganji dari Nick, jelas Winston tahu jika itu berasal dari kebunnya. Rory pun begitu murka dan langsung menyuruh krucu-krucunya untuk memburu Nick. Alright, we'll take it. Half price. Go in slowly, Nathan. Get Nick, the greasy wop shistos pezavengi We grow weed. We're not mercenaries. is Mr. Breaker. Di warkop milik ayahnya, Eddie bersama teman-temannya sedang berpesta merayakan kemenangan mereka yang akan segera melunasi hutang Harry dengan uang rampokan mereka. Sedangkan Nick dipanggil ke kantornya Rory dan jelas dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Lur. Rory pun mengerti bahwa Nick hanya sebagai penjual saja dan Rory pun bertanya di mana keberadaan Eddie DKK yang telah merampok kebun ganjinya. Sementara itu di kediaman Doc, saking emosinya dia menendang anak-anak buahnya agar segera mencari siapakah pelaku perampokan rumahnya. Dilalahnya Plank ditendang hingga membolongi ruang ventilasi dan sangat terkejut melihat alat rekaman di sana, Lur. Mamam ketahuan, ya kan? Karena rumah sedang kosong, Doc DKK pun langsung mengambil kembali semua uang di sana sekaligus ganjinya. Namun jelas mereka semua akan balas dendam dengan sembunyi di rumah tersebut dan akan membunuh Eddie and the gang begitu mereka sampai rumah. Di lain sisi, Gary dan Dean menelpon Nick untuk membeli kembali 2 shotgun antik tersebut karena mereka harus menyerahkannya ke Dulmatin. Akan tetapi Nick menolak dengan berbagai alasan karena jelas kedua shotgun itu sekarang ada di Eddie and the gang, ya kan, Lur? Namun Dulmatin tetap memaksa agar shotgunnya segera dikembalikan apapun yang terjadi. Bahkan Harry juga mengultimatum bahwa mereka berdua harus tega membunuh Eddie and the gang atau nyawa keluarga Gary dan Dean akan terancam jika sampai gagal mengembalikan 2 shotgun antik tersebut. If you hold back anything, bend the truth or I think I'll kill you. Now get out there and shoot! You wait till they get right inside the door, then you give it to them. I ain't going to be seeing them or the guns again. Can I get them? I mean, find them, torture them, and kill them. Situasi pun semakin ruwet. Rory bersama krucu-krucunya akan memburu Eddie DKK di rumahnya. Namun di sana Doc and the gang sedang bersembunyi. Sementara Gary dan Dean juga akan ke sana untuk mengambil 2 shotgun antik. Sedangkan Eddie DKK juga OTW pulang sambil asik hahaha hihi tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Begitu pula dengan Big Chris dan anaknya Paijo yang akan ke sana untuk menagih hutang. Sumpah sih, Lur, pada ngumpul semuanya di rumah Eddie, ya kan? Lalu yang terjadi, They've got a bit of an arsenal, don't mind using it. Come on, chop chop. Thank you very melihat anak buahnya diberondong peluru gengnya Rory, Doc pun berniat kabur membawa tas uang dan 2 shotgun antik. Namun dia malah papasan dengan Big Chris yang langsung menyundul Doc hingga pingsan dan merebut tas uang serta 2 shotgun tersebut untuk dikembalikan ke Harry. Sementara itu Gary dan Dean yang melihat Big Chris jelas agak jiper dan tidak berani merebut shotgun itu secara langsung, yang akhirnya mereka pun membunuh Big Chris dari jauh. Lalu setelah siuman, Doc membajak mobil yang lewat untuk mengejar Big Chris. Sementara di rumah Eddie, hampir semua orang tewas dan Rory langsung menyuruh Winston mengambil plastik-plastik tanaman ganji. Namun ironisnya saat Rory akan membunuh Plank yang sakaratul maut, ternyata Plank masih bisa menembakkan shotgunnya dan Rory juga ikut terbunuh. Winston akhirnya pergi dari sana dan tepat setelah itu Eddie DKK baru tiba di sana, Lur. He's the one we shot in the neck. I don't believe this. The money, the gear,
You can think about it. I am panicking and I'm off. Mereka pun bingung dan terkejut melihat semua kekacauan di rumah. Uang dan plastik-plastik ganji ludes begitu saja dan tiba-tiba banyak mayat berkelimpangan. Sementara itu Big Chris langsung mengembalikan 2 shotgun serta uang tersebut ke Harry dan Chris balik ke mobilnya setelah mendapatkan bayaran dari Harry. Dengan ini hutangnya Eddie and the Gang dianggap lunas. Namun Harry sempat menelpon Eddie DKK untuk bertanya mengapa shotgun itu ditemukan oleh Big Chris di rumahnya. Di lain sisi Gary dan Dean juga selamat karena shotgun telah diterima oleh Harry. Tapi karena masih belum tahu jika nyawa mereka sebenarnya sudah aman, Gary dan Dean masih menguntit Chris sampai masuk ke markasnya Harry hanya demi mengambil 2 shotgun itu. Tolol memang ya kan? Lalu yang terjadi lur, karena tidak mengetahui sosok Harry seperti apa, Dean pun ingin menembak Harry tapi dia tewas ditembak duluan. Sedangkan Gary langsung membalas dan berhasil membunuh Harry. Akan tetapi Dul Matin melempar kapak ke Gary yang juga balas menembak ke Dul Matin. Dan mereka berdua pun sama-sama bingung dengan situasi tersebut. Di lain sisi Big Chris yang balik ke mobilnya juga terkejut karena anaknya Paijo sedang ditodong oleh Doc yang memaksa tas uangnya dikembalikan. Karena tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan anaknya, Big Chris pun akan mengambil tas uang tersebut dan menyetir mobilnya balik lagi ke kantor Harry. Sedangkan Eddie DKK baru sampai kantornya Harry dan sangat amat bingung melihat kondisi di sana yang persis kacaunya seperti di rumah tadi. Karena Harry sudah mati dan mereka tidak perlu membayar hutang, tanpa babi bu Eddie segera membawa tas uang itu ke mobil. Sedangkan Tom akan mengambil 2 shotgun antiknya. Tapi tiba-tiba, Well, we better go to the office and get it in. It's a 30-second drive. Oh no, not. That's it, we're off. I'll see you in the car. Don't fuck up. We haven't done anything wrong. mobil Eddie DKK ditabrak oleh Big Chris dari belakang yang sengaja ngebut karena ingin membunuh Doc demi menyelamatkan sang anak Paijo. Eddie, Bacon, dan Sop yang di dalam mobil pun langsung pingsan akibat tabrakan itu. Lalu setelah membunuh Doc, Big Chris mengambil tas duitnya dari mobil Eddie dan balik ke kantornya Harry. Namun seperti yang lainnya lur, Chris juga terkejut sekaligus bingung melihat situasi di sana dan dia mengira shotgun yang dipegang oleh Tom ada pelurunya, padahal nggak ada ya kan. Alih-alih berusaha merebut tas uang tersebut, Tom pun memilih pergi daripada harus berhadapan dengan Big Chris. Pada akhirnya uang itu pun dibawa oleh Big Chris, sedangkan Eddie DKK hanya mendapatkan 2 shotgun antik saja. So without anybody losing, Tom left through a side door. Karena situasi di sana begitu kacau, mulai dari tembak-tembakan hingga tabrakan mobil, warga sekitar pun melapor ke pihak berwajib dan mereka semua dimintai keterangan. Tapi karena tidak terdapat sidik jari di kantor Harry, keempat sohib ini pun diloloskan begitu saja. Jarwo juga membantu investigasi kasus, tapi dia tidak mengingat keterlibatan Eddie and the Gang di kasus tersebut. Karena sebelumnya saat dikeroyok di mobil, Jarwo masih belum terlalu sadar ya kan lur. Sangat-sangat hoki memang mereka ini. And everybody else got arrested. He's not one of them. Akan tetapi mereka harus membuang shotgun antik tersebut karena itu adalah satu-satunya bukti yang mengaitkan Eddie DKK dengan kasus Harry. Tom sebenarnya ingin menjual shotgun itu kepada Nick, tapi teman-temannya tidak setuju daripada mereka mendapat masalah, yang akhirnya dengan terpaksa Tom akan membuang kedua shotgun tersebut. Lalu tak lama setelah Tom pergi, Chris pun datang mengembalikan tas yang sudah kosong karena ternyata semua uangnya sudah diambil Chris yang sebagian dipakai untuk beli mobil mewah. Akan tetapi Eddie, Sop, dan Bacon pun sangat terkejut lur ketika membaca buku katalog barang antik di dalam tas yang ternyata harga kedua shotgun tersebut kira-kira 250.000 sampai 300.000 pound sterling. Gak pakai lama mereka bertiga pun rebutan menelpon Tom untuk mencegah Tom membuang
membuang kedua shotgun itu. Namun Tom yang sudah membuang 2 shotgun itu ke sungai Thames malah nyangkut di tepi jembatan, lur. Tom pun berusaha meraihnya untuk dilempar lagi ke sungai dan HP-nya pun digigit agar tidak ikut terjatuh. Tak lama kemudian telepon pun berdering dan film pun diakhiri dengan tangan kanan Tom pegangan ke lampu jembatan sedangkan tangan kirinya menggenggam tas shotgun antik. Apakah akhirnya shotgun tersebut berhasil diambil dan dijual? Atau jangan-jangan udah keburu dilempar ke sungai oleh Tom? Balik lagi ke pendapat kalian masing-masing aja ya lur ya. Kalaupun terjual maka kemungkinan Eddie DKK diburu oleh polisi. Karena seperti yang kita ketahui lur, kedua shotgun antik tersebut adalah satu-satunya barang bukti yang mengaitkan Eddie and the Gang ke kasusnya Harry. We are now officially Exempt. What's his number? Oh, you shut his fucking... Abuyar, sungguh film yang awalnya terlihat rumit, banyak karakternya, namun akhirnya mereka semua ketemu karena saling terhubung dong. Inti film ini apa lur? Jangan pernah berjudi, karena kalaupun menang itu awal dari kekalahan dan awal dari kemiskinan. Rhoma Irama 1987. Assalamualaikum.